Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bisa masuk, Ustaz? Silakan, silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan, silakan, silakan. Ada yang bisa dibantu? Masya Allah. Kebetulan Ustadz ini pas perjalanan arah ke rumah Ustadz dan Alhamdulillah Allah mudahkan untuk mampir ke tempatnya Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Setiap kali bertemu dengan Ustadz, suasana rumahnya adem rasanya Ustadz. Alhamdulillah. Gini Ustadz, Ya. beberapa hari terakhir ini Alhamdulillah banyak sahabat, saudara yang Allah perjalankan silaturahim ke rumah. Kebetulan dari mereka semua itu mempunyai problematika yang hampir-hampir sama, Ustaz. Ya. Masalah yang sebenarnya umum saat ini kaitannya dengan hutang piutang, Ustaz. Lah, masalah itu menjadikan beberapa kali saya harus menanggapi kaitan dengan apa yang diminta dari teman-teman yang hadir, yang datang silaturahim ke rumah. Ternyata dari beberapa kasus yang saya jumpai, mereka semua kebanyakan minta solusi-solusi dari permasalahan hutang agar segera lunas hutangnya, Ustaz. Beberapa saran tentu sudah saya usahakan, mulai dari menjalani fase untuk mentaubati permasalahan-permasalahan di masa lalunya agar Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga Allah mudahkan doanya, Allah kabulkan. Tak sarankan juga Ustaz kaitannya dengan istighfar, terus tahajud dan macam-macam amal-amal soleh yang kiranya bisa saya sampaikan kepada mereka untuk menjadikan pertolongan itu Allah hadirkan. Tapi qadarullah Ustaz, dari testimoni yang sudah sampai kepada saya, masih banyak dari antara teman-teman itu yang belum bisa terselesaikan permasalahan hutang piutangnya, Ustaz. Maka Alhamdulillah hari ini silaturahim saya ke rumah Ustadz, salah satunya untuk meminta nasihat, kira-kira apa yang bisa saya sarankan kepada teman-teman agar apa yang menjadi upaya ikhtiar mereka untuk menjemput pertolongan Allah itu menjadi lebih powerful, Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau problematika kita itu adalah problematika harta, maka solusi yang paling dihajatkan adalah takwa dalam urusan harta. Boleh dan diperintahkan, alias di dalamnya ini adalah masyru', seseorang itu menyarankan amalan-amalan takwa yang lain, baik itu istighfar, baik itu tahajud, baik itu zikir pagi, tilawah. Namun juga harus sabar, karena proses ini boleh jadi tidak langsung bersinggungan dengan hasil harta. Bisa jadi perbaikan keluarga, bisa jadi perbaikan ibadahnya, bisa jadi perbaikan usahanya, tapi belum langsung kepada titik poin yang menjadi pusat perbaikan daripada lunasnya hutang-hutang yang dia miliki. Maka kalau persoalannya itu adalah harta, maka takwanya adalah takwa harta. Masya Allah. Maka Allah jadikan solusi harta ini dalam takwa harta berupa zakat, berupa sedekah, berupa jariah. Maka pastikan yang pertama-tama, apakah si fulan, fulanah yang hari ini sedang diuji oleh Allah dalam kaitannya hutang, ini sudah selesai atau belum zakatnya. Ini nomor pertama. Karena sebanyak apapun zakat, sebanyak apapun sedekah yang sudah diberikan, pahalanya tidak akan pernah bisa menyaingi pahala zakat. Karena yang wajib tidak akan pernah bisa disayangi oleh yang sunnah seberapapun banyak. Baru yang kemudian sesuai dengan yang Allah mampukan kepadanya dalam sedekah, baik itu sedekah pagi, baik itu sedekah hari Jumat, baik itu sedekah kepada kerabat, baik itu sedekah kepada duafa, adapun bentuk dari sedekah, bahkan termasuk di dalamnya adalah jariah, pembangunan masjid, jariah, pembangunan rumah tahfidz, jariah, pembangunan pesantren. Maka kalau ini yang dilazimi,
ini yang dilazimi, karena kebanyakan mereka yang mengadukan dan mengeluhkan dalam persoalan hutang itu selalu berharap solusi instan, segera terjawab, segera mendapatkan solusi, dan masalahnya tidak dikejar-kejar oleh debt collector atau tidak dikejar-kejar oleh mereka yang menagihnya. Maka solusi ini akan didapatkan hasil yang insya Allah dengan izin Allah akan dimudahkan demi dimudahkan. Masya Allah. Maka teman-teman, sahabat, jamaah yang dalam kondisi yang sama, perhatikan persoalan ini, karena ini persoalan yang kemudian membuat kita itu merasa saya sudah ibadah tapi kok nggak ada hasilnya, mana janji Allah, katanya, kemudian membuat hatinya itu kemudian hilang harapan ataupun putus harapan atau bahkan tidak ada harapan. Sesungguhnya Allah ciptakan Islam dan syariatnya itu untuk kemudian hidup kita dan menyelesaikan seluruh problematika kita. Sebagai tambahan, gue juga ditambahkan kalau kita itu pernah membahas tentang usaha, dan rata-rata yang punya hutang itu para pengusaha. Ada usaha pribadi, ada usaha bersama, ada usaha investasi. Maka di dalam harta yang disedekahkan di jalan Allah, diberikan di jalan Allah, semuanya itu berlaku sama. Ada yang sedekah itu adalah pribadi, ada yang sedekah itu bersama-sama untuk membangun sebuah amal soleh bersama, ada yang bentuknya jariyah atau investasi amal soleh, sehingga kita bisa menggunakan ladang-ladang amal ini untuk menjemput solusi dari sisi Allah SWT. Mudah-mudahan saran-saran ini akan bermanfaat dan silahkan diuji, dicoba, dan saudara-saudara kita yang hari ini teruji dengan ujian hutang segera dilunaskan oleh Allah SWT. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini yang mungkin belum saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini mereka sedang bermasalah kaitannya dengan harta, lalu kita memberanikan diri untuk memberikan nasihat kepada mereka bagaimana takwanya seseorang dengan hartanya. Maka tadi yang Ustadz sampaikan adalah yang pertama zakat, yang kedua adalah sodakoh dengan berbagai macam versinya gitu ya Ustadz. Iya. Masya Allah, ini insya Allah akan menjadi bekal saya Ustadz untuk menyampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan pertolongan dari Allah lewat wasilah ilmu ini Ustadz. Oh iya, ini keluarga kabarnya gimana ini ngomong-ngomong? Alhamdulillah, insya Allah doanya Ustadz, keluarga dalam kondisi sehat walafiat.